Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Komisaris PT Binakasa Swadaya Ibu Susana, yang kami hormati Direktur Utama PT Binakasa Swadaya Bapak Bambang Sukadi Putra, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ainun Ahmad Nu'man, selamat datang Pak di PT Binakasa Swadaya, serta Bapak Ibu karyawan-karyawati PT Binakasa Swadaya serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pengurus dan karyawan PT Binakasa Swadaya, santunan anak yatim dan syukuran okupansi Geraha Binakasa. Dapat kami laporkan bahwa santunan anak yatim dari PT Binakasa Swadaya telah kami sampaikan kemarin hari Selasa tanggal 2 April tahun 2024 kepada Asrama Panti Yatim Indonesia di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian acara pada sore hari yaitu buka bersama karyawan dan karyawati PT Binakasa Swadaya dan syukuran okupansi Geraha Binakasa Swadaya. Baik Bapak Ibu, kami akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari pengurus PT Binakasa Swadaya. Yang ketiga, tausiah Ramadan. Dan kemudian ada tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ainun Ahmad Nu'man SI. Kemudian acara yang keempat, nanti kita melanjutkan azan maghrib, kemudian dilanjutkan dengan buka bersama. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara pada siang atau sore hari ini. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan dari pengurus PT Binakasa Swadaya yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sukadi Putra. Kami persilakan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Susan, yang saya hormati Pak Dwi, yang saya hormati Pak Ustadz Ainun Ahmad Nu'man SQ, juga yang saya cintai teman-teman semuanya, yang saya hormati juga ini ada perwakilan dari KAP, ada Mas Adib, kemudian ada Mbak Dewi, dan ada teman kita juga dari Dapenri, tapi orang PKS Dapenri. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat dan ceria. Puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini tidak terasa kita sudah bisa menjalankan ibadah puasa, dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-23. Jadi nanti Pak Ustadz bisa menjelaskan kalau kita sudah memasuki sepertiga terakhir bulan puasa, apa saja yang harus kita bertanya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Tentunya
Terima kasih Pak Ustadz Ainun sudah berkenan hadir. Nanti kami mohon untuk bisa memberikan tausiah kepada teman-teman. Jadi pegawai-pegawai di BKS ini rata-rata masih milenial, Pak. Pengurusnya aja yang masih kolonial. Jadi kalau pegawai-pegawainya milenial semua, masih muda-muda. Nggak ada sih yang sudah tua melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Pertama, tujuannya adalah kita selalu untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga besar BKS. Jadi paling tidak kondisi usaha BKS cukup maju, kemudian keuangannya juga cukup bagus, sehingga kemarin kita bisa bagi-bagi THR. Dan yang kedua tentunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Pur bahwa kita juga mensyukuri ternyata tingkat okupansi gedung kita ini mulai merangkak naik, dan hari ini sudah bisa melampaui angka 90%. Tentunya ini semua tidak terlepas dari kerja keras semua pegawai dan di bawah bimbingan dari semua pengurus. Dan mudah-mudahan hasil kita ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi bisa lebih berkembang. Dan tentunya nanti kalau sudah mencapai lebih dari 90%, kita ngapain? Kita harus diversifikasi usaha. Kita harus melakukan diversifikasi usaha, kita harus melakukan inovasi-inovasi baru. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari penyewaan saja, pasti lama-kelamaan akan tergerus, dan pada ujungnya kita akan bukan berkembang, tapi justru akan berkurang. Oleh karena itu kita harus mengembangkan usaha-usaha yang lain yang bisa menopang dari bisnis utama kita ini, baik itu TOS, parkir, konstruksi, dan lain sebagainya. Kita tentunya membutuhkan tenaga-tenaga yang semangat, tenaga-tenaga yang smart, tenaga-tenaga yang penuh dedikasi dan integritas yang tinggi. Mudah-mudahan kita dengan berkumpul bersama, kita dengan selalu bersyukur, kita menjadi silaturahminya menjadi lancar, komunikasi kita juga menjadi lancar, dan tentunya semua usaha kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tentunya ini kita berdoa sudah 23 hari, ya tentunya mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapat pahala dari Allah juga. Jadi itu rangkaian buka bersama yang kita lakukan pada sore hari ini. Intinya adalah kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada keluarga besar BKS, dan kita mohon doa mudah-mudahan ke depan kita diberi kesuksesan yang lebih. Amin. Dan yang terakhir tentunya, karena kita nanti mungkin ada yang cuti, ada yang enggak, kita sudah mendekati Lebaran. Kalau saya sendiri mungkin hari Jumat atau besok malam sudah mudik, jadi tentunya kami juga atas nama pengurus kami selalu mohon maaf, dan kita selama berinteraksi mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan
Jadi mohon dimaafkan, dan kalau teman-teman ada kesalahan juga tidak usah minta maaf, sudah kita maafkan. Jadi istilah orang bertanding kita sudah seri ya, sudah seri. Jadi mudah-mudahan tidak ada ganjalan di hati kita masing-masing, baik dari pengurus maupun juga dari pegawai. Mudah-mudahan nanti dalam merayakan hari raya memang benar-benar kita sudah kembali kepada fitrah, kembali kepada sucian. Akhirnya nanti karena ketemunya juga tinggal hari ini, ketemu bersamanya, mungkin nanti yang lain sudah mencar-mencar. Atas nama pengurus mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Dan nanti kami terakhir mohon Pak Ustadz memimpin untuk doa kesuksesan PKS di masa kini maupun yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Orang-orang bertakwa ciri-ciri gimana? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, ini orang enggak bakhil. Ini orang enggak pelit. Yunfiqun, selalu berinfak. Gampang tangan. Kita butuh bantuan, dia pasti membantu. Tangannya ringan, membantu. Fis sarra wad dharra, dalam keadaan dia lagi susah, emang lagi belangsak, tapi mau aja nolong orang. Wad dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Fis sarra, dalam keadaan senang. Wad dharra, dalam keadaan susah. Selalu dia ringan tangan. Dalam keadaan sakit maupun sehat, selalu ringan tangan, membantu orang lain. Itu berarti ciri-ciri orang bertakwa tuh, Pak. Takwa itu adalah direktur utamanya keadaan manusia, Pak. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan, direktur itu jabatan politis. Justru yang paling tinggi deputi direktur. Itu dia paling ujung itu deputi direkturnya, Pak. Takwa. Kita cari ke takwa. Yang pertama tadi apa? Orang gampang tangan, ringan tangan, ngebantu. Kita punya teman begitu, punya Pak Ustaz, alhamdulillah. Pegangin baik-baik. Sebab jangan-jangan dia orang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa, nanti kalau mati di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada kita, Pak. Orang-orang bertakwa itu bisa memberikan syafaat. Setelah Rasulullah punya syafaat uzma namanya. Rasulullah punya syafaat uzma, nanti baru orang-orang bertakwa. Silakan kalian cari teman-teman kalian, saudara kalian untuk kalian tolong. Itu bisa. Kita punya teman begitu modelnya tuh, bertakwa. Pegangin, mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dianggap teman sama dia. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ini orang selalu bisa menahan amarahnya, emosinya. Jadi nggak temperamen. Di jalan dikit-dikit disalip sama orang, buka kaca, kebun binatang keluar, koala, nyamuk, semuanya keluar itu. Ya, di rumah berantakan, bukan beresin malah ngomel dia, nyap-nyap. Atasan bawahan berbuat salah, dia ngomel. Ada begitu, ada. Sini enggak, di sini insya Allah ya. Orang Pak Bambang, Pak Dwi, kelihatannya orang-orang yang ramah dan santun. Insya Allah. Amin. Yang nggak amin mah nggak naik gaji loh. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Ini orang gampang reda emosinya. Jadi emosinya terkelola dengan baik. Bukan nggak punya emosi, Pak. Bukan nggak punya emosi. Semua manusia pasti punya marah. Pak Bambang kelihatannya baik, bisa marah, bisa. Pasti pernah marah. Pak Dwi kelihatannya ramah, bisa marah, pasti pernah marah. Cuma marahnya dikelola dengan baik atau enggak? Cuma marahnya ditampakkan ke jalan yang tidak diridhoi Allah atau enggak? Itu yang jadi permasalahan. Sedangkan kita orang-orang yang tidak memiliki kelola atas emosi dan amarah kita, ketika kita disundut api kemarahan kita oleh setan, kita ladenin. Ya kan? Buka kaca, binatang semua keluar. Padahal ada cara lain kan. Buka kaca, kenapa Pak? Buka kaca ngomong baik-baik, atau istighfar, zikir, wudu, karena kemarahan itu dari setan. Kemarahan dipendam aja kali Ustaz, jangan dipendam, jadi penyakit. Orang stroke, apalagi lumpuh, itu gara-gara mendem penyakit itu, Pak. Penyakit marah namanya. Maka kemarahan itu harus dikeluarkan. Cuma mengeluarkannya bagaimana? Mengeluarkannya dikelola dengan baik. Ada orang-orang yang suka
main silat. Ada orang-orang yang suka olahraga, main bola segala macam. Itu cara mengelola kemarahan kita, dikeluarkan dengan jalan yang baik. Banyak zikir, banyak baca Quran, itu salah satu cara mengelola amarah dan emosi kita. Sebab itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Wal afina 'anil nas, gampang maafin orang. Orang punya salah sama kita, kita maafin. Kita punya salah ke orang, kita minta maaf. Jadi kalau kita punya salah sama orang, kita gampang minta maaf, Pak, berarti kita punya jiwa patriotis. Orang punya salah sama kita, berarti kita punya jiwa santun. Kita maafin. Wal afina 'anil nas, punya teman kayak gitu. Dia udah dermawan, jarang marah, juga gampang maafin orang. Pegangin baik-baik. Jangan-jangan dia adalah orang bertakwa, pilihan Tuhan yang tugasnya adalah nanti menyelamatkan kita di akhirat. Karena kita temannya dia. Tuh, emang kita boleh berteman sama siapa aja, cuman yang lempengan begitu tuh, lempengan orang-orang bertakwa, pegangin erat-erat. Jangan cuma sekedar orang yang kaya yang enak dipinjemin duit. Jangan, bang, saya lagi susah nih bang, pinjam duit apa bang, nanti ganti pas gajian. Ntar pas lempengan gajian, tarsok. Ya Allah, lempengan gajian, lempengan orang-orang kaya aja kita bener. Orang yang bertakwa, ya syukur-syukur sih kaya juga, takwa juga. Alhamdulillah. Jadi kalau kita minjem duit ke dia kagak diganti tuh enak, alhamdulillah. Bang, saya minjem duit bang, kan lempengan jatuh tempo, bang ini mau ganti duit, gak usah, udah ikhlas, tabarruk. Sebab Pak itu membebaskan hutang itu pahalanya 12 kali lipat. Membebaskan hutang. Tapi hutangnya 800 juta Pak Ustaz. Mikir-mikir dari gimana. Mikir ya. Sekarang kan juga lagi ada yang utang tuh ke seluruh rakyat Indonesia tuh 271 triliun. Utang tuh kita tuh dia tuh. Mungkin ada yang ingin bertanya 5 menit lagi. Di setiap tahunnya ketika Ramadan yaitu berzakat. Kalau di Ramadan nama zakatnya zakat apa Pak? Zakat fitrah atau zakat fitri ya. Sebenarnya di dalam nomenklatur ilmu fikih namanya adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Zakat fitri ini kita keluarkan di mana badan kita berada, Pak. Jadi zakat itu secara global ada 2. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat badan atau zakat fitri. Zakat harta dikeluarkan di mana harta itu berada. Kita punya usaha atau punya emas, perak atau punya pertanian, peternakan di Surabaya misalkan. Jatuh temponya dengan nominal standarnya 85 gram emas, anggaplah 85 juta. Dengan punya profit 85 juta di haulnya, di siklus tahunannya, maka keluar harta itu di tempat harta itu berada, di Surabaya tentunya. Nggak bisa kita lempar ke Jakarta. Pak, tolong bayarkan zakat mal saya. Kebetulan pabrik saya yang di Surabaya sudah jatuh tempo zakat mal. Tolong bayarkan zakat mal saya di Jakarta. Nggak bisa, keluarkannya di Surabaya. Yang kedua adalah zakat fitri atau zakat makanan atau zakat badan, yaitu yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Dikeluarkan di mana badan itu berada. Digampangin gitu tuh. Harta dikeluarkan di mana harta itu berada. Zakat badan atau zakat fitri dikeluarkan di mana badan itu berada. Kapan Pak? Hitungannya ketika malam takbiran. Ketika waktu, karena waktu paling wajibnya zakat fitri itu ketika malam takbiran. Malam takbiran itu kita mendapatkan sebagian Ramadan, mendapatkan sebagian Syawal, maka malam takbiran waktu paling wajibnya kita mengeluarkan zakat fitri. Di mana badan kita ketika malam takbiran? Di kampung apa di sini? Di sini. Berarti keluar zakatnya di sini. Kalau di kampung, keluar zakatnya di kampung. Tapi saya udah zakat duluan Pak Ustaz, awal Ramadan di Jakarta. Malam takbiran udah di kampung. Zakat lagi. Enggak banyak, cuma 3 kilo. 3 kilo beras Pak, nggak banyak. Jangan pakai uang ya, pakai beras. Sebab kalau pakai uang cuma hanya satu mazhab Hanafi. Dengan catatan mazhab Hanafi itu bukan 3 kilogram, bukan 2,7 gram, bukan 2,7 kilogram, tapi 3,8 kilogram, 4 kilogram. Dan bukan beras kalau dalam Hanafi, kurma. 4 kilo kurma berapa duit? Anggaplah 650.000, keluarin 650.000. Taklid kepada Imam Hanafi. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki tidak membolehkan menggunakan uang. Jadi beli beras apa susahnya di Alfamaret, di Indomaret. Beli 5 kilo. Atau orang-orang yang kita tanggung, misalkan istri 2, anak 1, istri 1, anak 2 maksudnya. Istri 1, anak 2. Berarti tanggungannya kan 4 tuh. Berarti tanggungannya 3, sama dia 4. Udah 3 kali 4, 12. Beli 12 kilo.
anterin ke orang yang berhak langsung, atau misalkan kita mau taukil, mau kita wakilkan kepada masjid dan musola untuk mereka sebarkan, silahkan. Tapi direkomendasikan untuk menyerahkan langsung ke orang-orang kontrakan, rumah samping rumah kita. Itu sudah bisa dipastikan yaitu miskin dan fakir. Bagaimana sih Ustaz miskin itu? Miskin itu kebutuhan 1 juta, besar pasak daripada tiang. Kebutuhan 1 juta, dia cuma punya duit 600.000, 700.000 atau 800.000. Kalau di bawah 50%-nya, kebutuhan 1 juta, dia cuma bisa menghasilkan 100.000, itu fakir. Keluarkan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau gampangnya orang-orang mohon maaf ya, Gojek, orang-orang yang jualan pizza, itu udah pasti miskin. Kasih aja ke dia, Bu, mohon izin saya mau ngeluarin zakat atas nama saya dan 5 anak saya dan istri saya 1. Nih, berapa puluh kilogram. Ini duitnya. Jadi sekarang kan Ustaz boleh nggak keluarin zakat pakai duit? Nggak usah pakai mikir panjang. Zakat berasnya keluarin, duitnya keluarin. Jangan pakai milih-milih. Kita mau sodako aja kok milih-milih. Apalagi THR berapa kali Bapak Alhamdulillah. Itu jangan lupa. Bukan hanya punya kita semua, ada sebagian harta orang lah lain. Buang sial Pak. Coba makan semua dah. Mulus-mulus perut kita itu. Bener, coba dah makan. Ntar jadi sakit, anak sakit, istri sakit, kendaraan nggak bener, ada aja urusannya. Itu karena apa? Karena lupa sedekah, lupa zakat, lupa buang sial kalau kata orang dulu, lupa buang sial. Sebab zakat itu apa? Zakat itu mengeluarkan kotoran. Ya, coba kalau kita makan aja makan lu nggak boker-boker, jadi batu tuh perut. Sama, siklus zakat juga begitu. Kita menerima terus nggak ngeluarin. Jadi apa? Jadi bala, jadi bencana. Itu apa namanya laut mati itu. Itu karena dia nggak mengalirkan ke tempat lain tuh laut mati. Jadi asin banget asin. Jadi laut mati. Sama seperti harta kita harus ada yang disalurkan. Jadi harus ada siklus. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan PT Bina Karsa Swadaya serta jajaran pengurusnya serta seluruh komponen-komponen pegawainya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa sekarang sampai masa depan. Amin. Juga diberikan seluruh komponen-komponennya, baik pengurusnya, pimpinannya maupun pegawai-pegawainya, diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila janabi nabiyil Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la tughnihi kathratul masail wa ya man la yatamarrabu bil hahi 'ibadihi al-mulihin 'alayhi adhiqna barba rahmatik wa karam istijabatik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.